Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Shah. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lanjang Kuning. Di sini saya akan menceritakan sedikit, langsung saja ke ceritanya. Nah, jadi Perang Bandar berlangsung pada tanggal 17 Maret tahun 624 Masehi atau tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Pasukan kaum muslim yang berjumlah 313 orang berperang melawan pasukan musyrik Quraisy yang jumlahnya lebih dari 1.000 orang. Nah, setelah berperang habis-habisan, akhirnya pasukan muslim sukses menghancurkan pasukan Quraisy yang mengalami kekalahan. Terus penyebab utamanya adalah kaum muslim menghadang kafilah dagangan Abu Sufyan yang saat itu masih kafir yang membawa barang dagangan Quraisy dari Sa'. Paham kan? Motif dari penghadangan itu adalah ingin mengambil hak-hak mereka yang dahulu dirampas oleh kaum musyrik saat mereka hijriah dari Mekah ke Madinah. Sebelum terjadinya perang Bandar, kedua kubu memang sering terlibat dalam konflik-konflik kecil. Kejadian itu berlangsung antara tahun 623 Masehi. Meski perang Bandar bukan peperangan yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslim dan kaum musyrik, akan tetapi perang tersebut adalah perang besar pertama yang melibatkan dua kubu. Nah, ada juga Syariah Nakhlah berlangsung pada bulan Januari 624 Masehi atau bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW mengutuskan Abdullah bin Jasi untuk memimpin Syariah ke Nakhlah. Syariah ini ditunjukkan untuk mencari informasi tentang kafilah Quraisy Mekah. Akan tetapi yang dilakukan oleh Abdullah bin Jasi malah melebihi perintah Rasulullah SAW. Ibnu Jasi menyerang pada bulan Rajab yang akhirnya menyebab tewasnya Ammar al-Hadrami. Nah, perbuatan kaum muslim tersebut menuaikan kecaman dari kaum musyrik karena dinilai melanggar kesucian bulan haram. Tujuan Rasulullah SAW berperang adalah menegakkan Islam. Beliau berperang melawan kaum musyrik Quraisy bukan untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi kekayaan atau kesenangan pribadi mereka. Terus perang ini merupakan peperangan yang menentukan eksistensi kaum muslimin dan agama Islam itu sendiri. Kemenangan ini ialah tonggak awal menyebarnya dakwah Islam ke seluruh wilayah Arab. Bahkan berdirinya negara Islam itu sendiri semuanya sangat erat sehubungannya kemenangan besar di Perang Badar. Terus saya akan menjelaskan apa itu Perang Bandar. Nah, jadi Perang Bandar adalah peristiwa besar karena Perang Bandar ialah awal konflik senjata dalam kapasitas dan kekuatan besar yang melibatkan pasukan muslim dan pasukan musyrik. Saking dahsyatnya peperangan ini, Allah mengistilahkan Perang Badar dengan nama Yaumul Furqan, Hari Pembeda. Allah ingin membedakan antara yang benar dan yang salah. Inilah saatnya Allah memuliakan derajat kebenaran dengan jumlah pasukan yang sedikit dan menghinakan kebatilan meski jumlah pasukannya lebih banyak dari kaum muslim. Terus pada saat itu kaum muslim yang minoritas dapat memenangkan dan berhasil menewaskan tokoh-tokoh musyrik seperti Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah dan tokoh-tokoh lainnya. Bagi kaum muslim, kemenangan itu juga memperlihatkan kepada suku-suku Arab lainnya bahwa kekuatan baru telah muncul dan bangkit di Arab serta memperkokoh kedudukan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat dan negara.
banyak suku Arab yang memeluk agama Islam dan membangun kerjasama dengan kaum Muslim di Madinah. Setelah kedatangan beliau, kekuatan militer dan ekonomi di Madinah menjadi kokoh. Oleh sebab itu, kenapa? Karena alasannya itu ialah kaum musyrik di Mekah iri terhadap kesuksesan Rasulullah SAW dan sahabatnya sehingga memiliki dendam kesumat pada umat Islam. Akhirnya apa? Akhirnya dendam tersebut ditumpahkan ketika perang Badar, namun pasukan Quraisy pun gagal. Dan setelah itu memenangkan pertempuran tersebut, melainkan hancur lebur di tangan kaum muslim yang sangat bersemangat menghadapi kaum kafir Quraisy. Terus Rasulullah SAW memahami makna dan nilai perang Badar ini sedalam-dalamnya. Setelah peperangan di Badar dan memperoleh kemenangan yang gemilang, itu menjadi penyemangat bagi kaum muslim untuk lebih luas lagi menyebarkan agama Islam yang sempurna ini. Dan di tahun-tahun berikutnya kaum muslim berhasil mengeparkan sayap ke wilayah lain. Peperangan berhasil dimenangkan meskipun sedikit ternoda karena kekalahan di medan Uhud. Namun hal itu tidak menyurut mental kaum muslim untuk memperoleh mati syahid dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian hasil cerita saya. Apa ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.